banyaknya produk, banyaknya kendaraan yang bisa kita hitung secara pasti. Ya, jadi proses stokastik itu tadi adalah himpunan variabel random. Ya, jadi ada beberapa variabel random yang saling berhubungan yang nantinya itu bergerak pada indeks T. Mana T itu tadi adalah fungsi waktu. Ya, di sini ada klasifikasi proses stokastik. Seperti apa dia bisa disebut proses stokastik. Di sini terbagi menjadi 4, di mana jika waktunya diskrit, waktu diskrit, status diskrit, dan waktu kontinu, statusnya diskrit, atau waktu diskrit, status kontinu, waktu kontinu, status kontinu. Oke, yang dinamakan dengan waktu ini tadi adalah, yaitu tadi, indeks T tadi. Kita punya fungsi waktu, itu waktu kita. Kita punya waktu diskrit dan punya waktu kontinu. Waktu diskrit berarti waktu yang dapat ditentukan secara pasti. Misalnya tadi hari, ya, hari. Sedangkan waktu kontinu itu dia memiliki interval. Misalnya rentang waktu dalam 1 bulan, ya. Kan dalam 1 bulan kita punya interval, ya, dari hari ke-1 sampai ke hari misalnya 30. Itu adalah rentang dari waktu dalam 1 bulan, ya. Itu kita namakan kontinu. Kalau misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tepat satu seperti itu kita namakan waktu diskrit. Status di sini tadi adalah nilai dari variabel random tadi. Kita tadi punya xt, ya. Nah, nilai dari x ini, inilah yang kita namakan status. Misalnya, tadi banyaknya produk tadi, ya. Misalnya x kita itu x1, jadi banyaknya produk pada bulan ke-1 itu adalah 30. Yang dikatakan dengan status diskrit adalah nilai ini. Nilai ini bernilai diskrit, sehingga ini dikatakan status diskrit. Dia nilainya tepat, dapat dihitung dengan pasti. Sedangkan jika nilainya berada di suatu interval, ya, di suatu interval, dan misalnya di sini kita punya interval, di suatu interval itu baru kita namakan statusnya kontinu, ya. Kalau status kontinu misalnya volume, ya, kita bicara tentang volume, sesuatu yang kita ukur, harus kita ukur dulu, tidak bisa kita hitung secara pasti. Misalnya berat badan yang mengandung desimal atau volume tadi, ya. Ya, mungkin saya kasih contoh, ya, dari masing-masing klasifikasi proses stokastik ini. Untuk waktu diskrit, status diskrit, misalnya contohnya banyaknya produk yang terjual pada hari ke-1, ya, hari ke-n. Misalnya kita punya 7 hari, n kita ada 7. Jadi berapa banyak jumlah produk yang terjual pada hari ke-1, 2, 3, sampai ke-7. Berarti kita punya X1, X2, sampai X7. Nah, himpunan X inilah yang dinamakan proses stokastik. 1, X2, sampai X7. Nah, kalau pada contoh ini berarti kita punya status diskritnya adalah banyaknya produk tadi. Banyaknya produk tadi adalah parameter status diskritnya. Sedangkan untuk parameternya itu adalah hari tadi. Hari tadi bersifat diskrit untuk diskrit. Nah, itu untuk contoh waktu diskrit, status diskrit. Misal kalau kita gambarkan dalam grafik, misal di sini kita punya waktu, ini adalah grafik waktu, waves and what waves, ini kita status. Misalnya pada hari pertama jumlah produk yang terjual itu 10. Nanti di sini kita gambarkan. Lalu titiknya, ya. Lalu pada hari kedua kita hanya 5. Hari ketiga misalnya 20 dan seterusnya. Nah, ini untuk menggambarkan grafik untuk kejadian proses stokastik dengan status diskrit dan waktu diskrit. Oke, lalu untuk contoh status diskrit untuk kontinu. Ya, kalau kita punya status diskrit berarti kita punya nilai X-nya itu adalah yang bersifat pasti, ya, bersifat pasti, dihitung dengan pasti. Misalnya XT-nya adalah masih sama, misalnya kita bicara tentang banyaknya produk lagi yang terjual, banyaknya produk yang terjual. Untuk fungsi waktunya
Seperti apa tadi dia dikatakan continue, dia mempunyai interval waktu. Jadi contohnya banyaknya produk yang terjual dalam bulan antara interval dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya. Jadi kita punya, kalau kita gambarkan secara grafik, di sini kita punya fungsi waktu, di sini kita punya status. Jadi misalnya di sini ada angka-angka 10, 20, 30 dan seterusnya. Sorry, kembali di sini 10, 20 dan seterusnya. Ini tanggal 1, 2, 3, 4. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 3, misalnya yang terjual ada 10, berarti dari di sini. Dan dari waktu ke 1 sampai ke 3, kita punya garisnya seperti ini. Dari 4 ke 5, 20, dan seterusnya. Atau contoh lain, banyaknya jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang tol ITERA, seperti itu. Itu adalah statusnya ya, discrete, karena bisa kita hitung berapa banyak nih jumlah yang masuk. Untuk waktunya, jika waktunya continue, berarti kita punya rentang. Misalnya banyaknya jumlah mobil yang masuk gerbang tol ITERA dari pukul 10 sampai pukul 12. Seperti itu untuk waktunya ya. Itu contoh klasifikasi proses stokastik dengan status discrete dan waktu continue. Lalu jika status continue dan waktu discrete. Nah, sekarang untuk nilai X-nya nih yang continue, berarti dia mengandung desimal, dia harus diukur, sedangkan waktunya tepat ya, dapat dihitung dengan misalnya volume, masih bicara volume. Kalau volume kan berarti nilainya harus kita hitung ya, volume kendaraan pada saat hari Selasa misalnya gitu, hari ke-1, hari kedua, atau volume air pada hari Senin, hari Selasa, seperti itu. Waktunya kan tepat ya, waktunya bersifat diskret, sedangkan statusnya atau nilai X-nya tadi itu yang bersifat continue. Kalau continue ya berarti dari status dan waktunya itu waktunya dalam interval, dan untuk statusnya itu dalam bentuk desimal. Oke, itu klasifikasi proses stokastik. Ya, kita masuk ke contoh proses stokastik. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang masalah persediaan ya di pemrograman dinamis, sini juga bisa kita sebut proses stokastik untuk masalah persediaan. Karena apa? Karena kita punya rentang waktu tadi ya, kita punya fungsi waktu di situ. Kita punya fungsi waktu di situ, kita punya statusnya yang bersifat diskrit untuk hal ini, untuk masalah persediaan, statusnya bersifat diskrit. Karena kan pasti kita hitung ya, kemarin kita juga bicara inventory di pemrograman dinamis. Dan waktunya juga diketahui, misalnya minggu ke-1, minggu kedua, atau bulan ke-1, bulan kedua, seperti itu. Oke, di sini kita punya DT atau permintaan produk pada minggu ke-T, minggu ke-1, 2, dan seterusnya. Kita asumsikan bahwa DT ini adalah variabel random yang independen dan berdistribusi identik dengan distribusi probabilitas yang diketahui. Ya. Jadi nanti distribusi diketahui, sehingga nanti kita boleh variabel random. Nah, proses stokastik tadi kan adalah himpunan variabel random dengan indeks T. Jadi kita punya fungsi waktu, kita punya variabel randomnya atau DT. Sehingga untuk himpunan dari variabel random ini dalam masalah persediaan itu bisa kita sebut dengan proses stokastik. Jadi di sini kita punya XT, kita punya state tadi ya, status. Itu adalah jumlah persediaan produk pada akhir minggu T, di mana T-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. X0 itu adalah status saat jumlah persediaan, itu saat ini ya, saat ini. Saat ini kita punya X0-nya itu atau jumlah persediaan kita itu sebesar 3. Nah, jadi untuk proses stokastik ini, untuk rantai Markov ini, kita tidak berbicara tentang data masa lalu, tapi data saat ini ya, kondisi saat ini untuk memprediksi kondisi yang akan datang. Beda dengan misalnya di contoh pemrograman dinamis kemarin ya, kita bisa menggunakan di
data masa lalu untuk prediksi yang akan datang. Kalau kalau rantai Markov, kita mengetahui kondisi saat ini supaya kita bisa melihat probabilitas pada masa berikutnya, entah itu ke satu hari berikutnya atau 2 hari berikutnya atau apapun itu satuan waktunya ya. Ya, jadi di sini kita punya kebijakan pemesanan. Ya, kebijakan pemesanan S kecil ini adalah yang minimum maksimum. Minimumnya kita punya 1 di gudang atau 3 maksimum untuk maksimum. Jadi jika jumlah persediaan barang kita kurang dari S sama dengan 1, yang mana artinya kita tidak punya persediaan di gudang, maka kita pesan barang sebanyak 3 maksimumnya tadi ya, kita punya 3. Lalu jika kita di gudang masih terdapat persediaan, maka kita tidak melakukan pemesanan. Karena apa? Karena kita berpatoknya pada kondisi saat ini ya. Jadi jika kondisi saat ini kita nggak punya persediaan di gudang, otomatis kita harus pesan sebanyak 3, sebanyak maksimum kita tadi ya. Kalau nggak ada, kalau masih ada persediaan, kita tidak melakukan pemesanan ya. Bukan kita lihat sebelumnya seperti ini data permintaannya dan lain-lain, kita tidak berpatok pada data yang lalu, kita berpatok pada data saat ini. Sehingga untuk nilai yang mungkin pada XT tadi atau variabel randomnya tadi, sini jumlah persediaan produk pada akhir minggu ke T itu nilai yang mungkin adalah 0, 1, 2, atau 3. Kenapa? Karena kita tadi punya minimum 1 dan maksimal 3. Jadi X itu tadi kan adalah jumlah persediaan produk ya. Jadi bisa saja di gudang kita itu habis, atau di gudang kita tersisa 1, atau tersisa 2, atau tersisa 3. Tidak mungkin di gudang kita tersisa 4 karena kita tadi punya maksimumnya sebesar 3 ya. Jadi ini nilai yang mungkin untuk jumlah persediaan kita pada saat akhir minggu ke T. Ya, jadi kita tadi punya XT tadi adalah variabel random. Lalu kita ingin melihat jumlah persediaan pada waktu T plus 1. Ya. Misalnya di sini T-nya sama dengan 1 pada minggu ke-1. Kita ingin melihat jumlah persediaan pada saat X2, minggu kedua, akhir minggu kedua. Nah, kita punya 2 kondisi di sini. Jika persediaan kita itu kurang dari 1, yang mana persediaan kita bernilai 0, maka kita cari nilai maksimum dari 3, di mana 3 tadi adalah kapasitas maksimum kita kurangi dengan permintaan pada saat minggu di akhir minggu ke T plus 1, 0. Ya, kita cari nilai maksimum dari 2 ini, itulah nanti yang kita jadikan nilai variabel random dari XT plus 1 atau minggu keduanya misalnya ya, misalnya T-nya sekarang 1. Lalu sebaliknya, jika di gudang kita masih ada 1, berapa yang harus kita ambil nilai variabel randomnya atau jumlah persediaannya tadi. Jadi kita lihat dari kondisi saat ini, persediaan kita saat ini kita kurangi dengan jumlah permintaan pada minggu berikutnya ya. Cari nilai maksimum itu yang kita pilih itu jika X kita atau jumlah persediaan kita itu lebih dari 1, lebih dari itu sama dengan 1. Ya, itu nanti itu sekilas contoh prosesnya. Jadi nanti kita punya himpunan variabel randomnya. Berarti kalau misalnya kita punya T-nya itu sampai 4 ya, berarti kita punya minggu ke-1, minggu ke-2, 3, dan ke-4. Berarti kita nanti akan punya X1, X2, X3, dan X4. Ya. Nilai-nilainya berapa saja nanti akan melibatkan probabilitas ya, karena kita tadi punya distribusi probabilitas yang nantinya kita ketahui. Ya, di sini juga ada statistik ya, di sini ada distribusi yang nanti perlu diingat lagi seperti apa, karena kita berbicara tentang probabilitas. Ya, jadi berapa kemungkinan jumlah persediaan kita pada minggu ke-1 jika hari ini kita cuma punya
satu misalnya. Misalnya kalau kita punya hari ini kita punya isi gudang cuma satu, kemungkinan besok kita punya 3 di gudang tuh berapa persen, gitu ya. Atau jika hari ini cuma punya satu, kemungkinan kita punya lagi besok itu sebanyak 0 berapa persen, seperti itu ya. Itu yang akan kita cari nanti nilainya, probabilitasnya dari distribusi-distribusi yang diketahui. Oke, kita masuk ke pemodelan prosesnya ya. Ini kita punya epoch, untuk titik waktu saat sistem diamati, di mana kalau di rantai pasok, berarti kita bicara titik waktunya itu saat ini ya. T-nya sama dengan saat ini, hari ini, atau apapun itu nanti waktunya, bulan ini, minggu ke-1, bulan ke-1. Kalau kita punya status atau state, itu nilai yang berkaitan dengan kondisi yang mungkin diamati, atau nilai variabel random yang mungkin. Seperti tadi, contoh di persediaan tadi, kita punya beberapa nilai-nilai yang mungkin ya, nilai-nilai yang mungkin untuk variabel random kita. Lalu kita punya realisasi proses. Ini adalah catatan dari status yang diamati sepanjang waktu. Dan juga ada transisi, yaitu tiap perubahan status. Nah, realisasi proses ini tadi kan adalah catatan dari status yang diamati sepanjang waktu. Status ini tadi kan kita punya nilai di sini ya. Statusnya apakah berupa diskrit, berupa continue. Kalau kita bicara persediaan tadi kita punya statusnya diskrit. Kita punya tadi 0, 1, 2, atau 3. Nah, di sini misalnya ini contoh persediaan. Kita tadi punya waktunya adalah minggu dan statusnya tadi adalah jumlah persediaan ya. Ini X, ini W, kita buat apa. Misal di minggu 1 kita tadinya jumlah persediaan yang 2, minggu 0 kita punya persediaan 1, 2, 1 dan seterusnya ya. Ini untuk ilustrasi dari realisasi proses. Oke. Nah, lalu kita masuk ke diagram transisi. Jadi difokuskan pada struktur transisi status dapat digambarkan dalam bentuk diagram transisi. Seperti apa ini? Nanti kita punya variabel-variabelnya itu 0, 1, 2, atau 3 ya. Kita punya 0, 1, 2, 3. Ini adalah masing-masing status yang kita punya nilai yang mungkin, variabel yang mungkin. Nah, transisi kita lihat ya. Kalau dari 0 saat misalnya persediaan dia itu 0, dia akan berubah menjadi 0 itu lagi sendiri. Atau dia bisa berubah dari 0 ke 1 untuk statusnya, atau dari 0 ke 3 atau 0 ke 2. Jika status kita 0, kalau misalnya status kita 1, kemungkinannya ya bisa tetap 1 atau bisa ke 0, bisa berubah menjadi 0 atau bisa berubah menjadi 3 dan berubah menjadi 2. Ya, itu juga berlaku untuk status yang lainnya 2, 3. Ya, ini kalau digambarkan secara diagram untuk diagram transisi. Oke. Lalu kita punya probabilitas transisi. Di sini nanti kita bentuk matriks. Kita punya matriks P, itu matriks probabilitas transisi. Di sini kita punya P1, P2, 3, 4 sampai P4 ya. Di mana baris ini barisnya 1, 2, 3, 4. Baris 1, 2, 3, 4 ini adalah kondisi saat ini itu seperti apa. Dan kolom 1, 2, 3, 4 ini adalah kondisi yang akan datang. Jadi misalnya berapa probabilitas jika saat ini status kita itu 1 dan besok adalah 1. Kita hitung probabilitasnya P 1. Jika status kita saat ini itu adalah 1, besoknya 2, berapa probabilitas 1, 2. Misalnya kalau kita bicara tentang, saya langsung ambil contoh cuaca ya, salah satu cerah, 1, 2 ya, 1, 2 cerah dan benar. Jadi misal jika hari ini cerah, besok cerah, berapa peluang, berapa probabilitas yang akan terjadi? Ya. Atau jika hari ini cerah dan besok mendung, berapa probabilitasnya? Itu yang kita hitung pada probabilitas transisi. Jadi berapa kemungkinan perubahan dari status saat ini ke status yang akan datang. Ya, nah itu status hari ke-1 atau ke-2 atau status 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti akan kita cari lain-lainnya. Ya, ini secara
definisi ya. Kita tadi punya variabel random, kita punya xn, jika dia berubah kemungkinan ya, dan variabel tadi yang mana ada fungsi waktu di dalamnya, itu kita sebut dengan proses stokastik. Jika nilai xn itu discrete atau dapat kita hitung dengan pasti, maka dia merupakan proses stokastik dengan status discrete. Dan jadi dikatakan bagaimana jika dikatakan waktu discrete, waktunya dapat kita tentukan dengan pasti seperti tadi contohnya hari, minggu, dan lain-lain. Oke, lalu nilai dari xn untuk suatu realisasi tertentu dari proses disebut status dari proses pada langkah ke n. Nilai dari xn ini kita sebut dengan status. Misalnya xn kita misalnya itu sama dengan 0, maka nilai kita mendapatkan status 0. Inilah status kita adalah 0. Bukan xn-nya, xn ini adalah variabel random ya, variabel random. Oke, lalu jika variabel xn adalah discrete, maka proses disebut proses status discrete. Nah, ini jika variabel random adalah discrete, maka prosesnya berupa status discrete. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi pada klasifikasi proses stokastik. Ya, kita bicara tentang probabilitas tadi ya, kita punya probabilitas transisi. Di sini kita punya probabilitas bersyarat ya. Jika untuk semua P di mana xn ini adalah status, ini adalah variabel random, J ini adalah statusnya, nilainya bersyarat jika xn min 1 sama dengan j min 1, lalu xn min 2 sama j min 2 sampai xn 0 sama dengan j min 0. Jadi di sini kita punya peluang bersyarat jika kondisi kita saat ini terhadap masa akan datang ya, atau kondisi kita pada saat bisa kita punya n itu atau t itu 3. Jadi kita punya seperti apa kondisi kita saat minggu ketiga, ini minggu, jika minggu pertamanya itu minggu keduanya itu sama dengan J2, ini J3, lalu X1 minggu 1 X0 sama dengan J0 ya. Nah, kalau di sini kita ingin menghitung probabilitas jika kondisi kita saat ini sama dengan status tadi, status kita saat ini berdasarkan kondisi masa lalu. Semuanya kita hitung. Jadi seperti apa peluang besok cerah, jika hari ini cerah, kemarin kemarin cerah. Itu perhitungan yang seperti ini ya, yang xn sampai x0. Untuk rantai makro, kita perhitungannya cukup memperhitungkan kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang, entah itu pada saat besoknya atau besoknya lagi atau besoknya lagi, seperti itu ya. Jadi nanti n itu ada nanti langkah tahap satu langkah ke depan, dua langkah ke depan, dan seterusnya. Intinya adalah menghitung di sini untuk proses stokastik pada Markov, kita cukup perhitungkan kondisi saat ini terhadap yang akan datang. Jika kejadiannya seperti ini, maka bisa kita sebut dengan proses discrete, status discrete ya, atau rantai Markov. Jadi sudah dijelaskan juga waktu discrete-nya seperti apa dan status discrete-nya seperti apa ya. Untuk waktu dan statusnya itu dapat dihitung dengan pasti. Ya, di sini ada probabilitas bersyarat ya. Di sini P, xn sama dengan J, xn min 1 sama dengan I, dia akan disebut probabilitas transisi satu langkah atau one step transition probability dari I ke J pada langkah N. Jadi seperti apa status kita pada saat ke N, waktu kita sama dengan N, jika status kita pada saat N-1 atau saat kemarin ya, itu sama dengan I. Jadi
seberapa besar probabilitas jika saat ini kondisi kita, misalnya kalau bicara inventory, 0, jika kemarin itu kita punya di gudangnya 3, ya seperti itu. Jadi kita ingin meramalkan besok, probabilitas terjadinya besok itu dengan status yang ditetapkan, dengan kondisi sekarang yang seperti apa, gitu ya. Nah, ini akan dapat dikatakan stasioner jika semua langkah N dan N itu nilainya sama ya. Untuk langkah N seperti apa, untuk langkah M seperti apa. Jadi dia dapat dikatakan stasioner. Ya, ini probabilitas transisi satu langkah, nanti ditulisnya seperti ini, PIJ, P kecil ini adalah elemen ya, nanti elemen-elemen dari matriks, di mana I tadi adalah kondisi saat ini, dan J adalah kondisi yang akan datang, atau I ini adalah N-1, J itu adalah N, ya, seperti ini. Kalau saat N itu J, kalau saat N-1 itu adalah I. Dia merupakan probabilitas bersyarat untuk X1 itu sama dengan J, jika X nolnya itu sama dengan I. Ya, jadi berapa probabilitas jika kejadian besok itu bernilai J, jika hari ini itu bernilai I. Ya, nanti dicontoh mungkin bisa lebih paham. Jadi nanti kita punya matriks bujur sangkar P yang tadi punya elemen PIJ ya. Ini kita sebut dengan matriks transisi satu langkah atau one step transition matrix atau matriks transisi. Kita punya probabilitas transisi N langkah. Dan di sini yang di atas itu adalah langkah-langkah dari pengerjaannya. Kita mau mengerjakan, kita mau meramalkan untuk satu langkah atau 2 langkah ya. Langkah itu nanti adalah waktu-waktunya ya, fungsi waktunya yang bicara di situ. Jadi untuk PIJN itu ya ini tadi probabilitas bersyarat pada kejadian saat ini terhadap kejadian yang akan datang. Ini kita punya matriksnya ya, kita punya matriks. Jika kita punya one step, berarti N kita sama dengan 1 ya. Berarti di sini kan ini tadi PN ya, P1. Oke, di situ kita berarti punya M kali M matriks ya, karena kita punya status 1 sampai M, M kali M matriks. Sini kita punya masing-masing elemen P11, P12, P1M, P21, P22, P2M sampai PMM. Yang mana baris di sini menyatakan kondisi saat ini dan kolom menyatakan kondisi yang ingin kita ketahui. Jadi matriksnya nanti akan berbentuk seperti ini. Nilai dari masing-masing elemen ini itulah tadi probabilitasnya ya, probabilitas bersyarat. Ya, lalu kita punya persamaan Chapman-Kolmogorov. Ini jika kita punya langkah N dan M ya. Jadi nilai untuk PIJ pada langkah ke N itu akan sama dengan jumlah dari elemen pada saat kejadian saat ini itu I dan langkah K kurang N min M, pangkat N min M. Ya, ini adalah menunjukkan statusnya, stepnya ya. Stepnya. Lalu untuk PN sama dengan PN min 1 kali P, ini kita ingin menghitung, jika kita ingin menghitung probabilitas pada saat N step. Misalnya tadi kita cuma ingin melihat probabilitas transisi pada saat minggu pertama, berarti di sini kita cuma punya P1. Jadi kalau P1 ya yang tadi, ya kita cukup menghitung nilai ini, gitu ya. Nanti ada berapa banyak statusnya. Kalau statusnya 3, berarti kita punya matriks 3 kali 3. Kalau 2 ya 2 kali 2. Intinya dia nanti akan berbentuk matriks bujur sangkar. Lalu jika kita ingin menghitung 2 hari berikutnya atau 2 minggu berikutnya, berarti di sini P2 ya. P2 berarti saya menghitungnya P2 kurang 1 P. Jadi ini P kali P. Ini perkalian matriks. Tadi kita punya P1 tadi kita kalikan dengan P tadi juga. Nah, itulah nanti probabilitas pada saat 2 minggu berikutnya misalnya atau 2 bulan berikutnya dan seterusnya jika P-nya nanti bertambah. Oke, lalu kita punya penentuan probabilitas transisi. Ya, jadi seperti apa kita bikin probabilitas transisi tadi, matriks P tadi yang punya isinya P11, P kecil ya, P12, P13, dan seterusnya. Kita punya
distribusi empiris dan distribusi teoritis. Oke, kita masuk ke distribusi empiris. Distribusi empiris itu distribusi yang dapat kita ketahui berdasarkan data yang sudah kita peroleh ya, berdasarkan dari pengalaman seperti itu ya. Contohnya pada masalah ramalan cuaca dari data historis ya. Kita punya data historis tentang kondisi cuaca tiap hari yang kita ambil selama 15 minggu ya. Lalu kita punya status. Nah, berarti di sini ini adalah X ya. Ini XT. Statusnya kita punya 1 itu cerah, atau 2 itu mendung, 3 itu hujan. Jadi kita ambil data dari minggu ke-1 untuk setiap harinya sampai minggu ke-15. Loh, kenapa Bu kok kita pakai data yang kemarin-kemarin gitu ya? Kita memang menggunakan data historis, cuma kita menghitungnya tetap berdasarkan data pada saat ini kita bandingkan untuk data yang akan datang, entah itu ke-1, ke-2, dan seterusnya ya. Kita tetap berdasarkan data saat ini. Ya, ini datanya. Datanya kita punya 15 minggu, 1, 2, 3, 4, sampai 15. Di mana setiap minggu kita punya 7 hari, dari Senin sampai Minggu ya. Misal, cara bacanya ya, misal hari Rabu kita statusnya 2. 2 tadi apa? Mendung. 2 tadi mendung, Kamis, apa tadi? Hujan ya, 3 itu hujan. Ya, ini data yang kita peroleh dari 15 minggu terakhir. Pada hari Rabu minggu ke-1 itu mendung, hari Kamisnya hujan, hari Jumatnya mendung lagi, besoknya hujan lagi, besoknya mendung lagi, dan seterusnya ya. Ini data yang kita peroleh. Nah, berdasarkan data ini, kita juga bisa buat probabilitas transisi. Oh, dari data ini ternyata pergerakan cuacanya seperti ini loh setelah kita data gitu ya. Nanti kita hitung lagi seperti apa probabilitasnya jika kondisi saat ini misalnya hujan, lalu besok mendung, seperti sebesar apa probabilitasnya, seperti itu berdasarkan dari pengalaman yang sudah kita punya dari data yang kita catat tadi selama 15 minggu. Oke, jadi kita punya matriks frekuensi transisi. Kita punya 3 status tadi ya, berarti kita nanti punya matriks 3 kali 3. Ini status kita saat ini, atau hari sekarang, ini hari berikutnya. Kita lihat, frekuensi jika hari sekarang cerah, hari besok cerah. Berarti sekarang 1, besoknya 1. Kita lihat, situ ada 9. Apakah benar? Kita lihat 1, 1, ini enggak termasuk, berarti ini ya, 1, 2, 3, ini juga 4, lalu 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 kali, jika hari ini jika hari ini cerah, besoknya mendung. 9. Lalu, berapa banyak kondisi jika hari ini cerah, besoknya mendung? Ternyata kita peroleh 8 ya. 8 jika hari ini cerah, besoknya hujan, ada 10, dan seterusnya berdasarkan dari data ini tadi ya. Berdasarkan dari data ini. Oke. Kita sudah punya matriks frekuensinya, sekarang kita hitung rasionya. Jadi jika hari ini cerah, besoknya itu cerah, mendung, hujan. Kita bandingkan 9 per berapa ini totalnya? 27, 9 per 27. Lalu di sini ya berapa lah, pokoknya ini totalnya dihitung ya. Kita cari rasio dari masing-masing probabilitas ini, sehingga kita peroleh, oh jika hari ini itu statusnya 1 atau cerah, maka probabilitas besoknya itu cerah sebesar 0,3. Atau jika hari ini cerah, besok itu mendung, probabilitasnya 0,29. Kalau hari ini cerah, besoknya hujan, probabilitasnya 0,3, dan seterusnya ya. Untuk mencari probabilitas transisi dengan distribusi empiris ya, berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari data historis seperti itu. Lalu yang kedua, kita punya distribusi teoritis. Kita menggunakan teori untuk mencari
probabilitas transisi. Contohnya kita ambil tadi masalah persediaan tadi, di mana demand kita itu memiliki distribusi Poisson ya, dengan lambdanya sama dengan 1. Ya, ini sudah dipelajari di statistik ya, statistik tentang distribusi dan lain-lain. Tidak akan saya jelaskan lagi di sini karena sudah didapatkan di statistik. Intinya harus sudah paham mengenai distribusi, probabilitas bersyarat dan lain-lain ya. Kita punya XT tadi adalah variabel random ya, variabel random kita tadi perhitungannya sudah ada untuk mencari nilai atau status pada saat T+1. Kita punya kondisi ini, 2 ini ya. Jika kondisi status gudang kita tadi atau jumlah persediaan kita tadi kurang dari 1, seperti apa mencarinya? Jika lebih dari sama dengan 1, seperti apa? Oke, kita mulai ya. Kita punya matriks P tadi ya, kita punya matriks probabilitas. Kita cukup kita lihat ya untuk satu langkah ya, untuk 1 minggu berikutnya. Kita punya matriks di sini kondisi kita. Oke, sebelumnya saya ingatkan dulu tadi kita punya XT-nya itu yang mungkin itu ada 0, 1, 2, 3 ya. Jadi di sini kita punya 0, 1, 2, 3. Ini juga 0, 1, 2, 3. Nah, di sini untuk P00 berarti berapa probabilitas jika jumlah persediaan kita saat ini 0 dan besok juga sama dengan 0. Atau berapa probabilitas saat status gudang kita saat ini atau jumlah persediaan di gudang kita 0, besoknya ada 1, dan seterusnya ya. Itu cara membacanya. Kita gunakan tadi probabilitas bersyarat ya. P00 berarti probabilitas bersyarat untuk XT plus 1-nya sama dengan 0 dan XT-nya sama dengan 0. Jadi berapa nih probabilitas jika saat ini gudang kita kosong, besok juga kosong gitu. Jadi berapa nilainya? Atau berapa probabilitas jika saat ini itu kosong, besok ada isi 1 gitu. Itu yang akan kita cari. Nilai dari probabilitas transisi tersebut. Ya, tadi kita punya distribusi Poisson ya, Poisson. Oke, untuk P00 tadi ya, kita punya probabilitas bersyarat jika XT-nya itu sama dengan 0 dan XT plus 1-nya sama dengan 0. Nah, kita tadi punya kondisi. Ini, kalau XT sama 0 berarti dia menggunakan yang ini ya, karena dia kurang dari 1. Jika XT 0, maka XT plus 1-nya sama dengan maksimum dari nilai maksimum di gudang, kita kurangi dengan demand pada saat pada saat berikutnya, pada saat hari plus 1-nya, 0. Maka jika kita ingin mendapat XT plus 1-nya sama dengan 0, maka sini 3 min berapa nilai DT plus 1 yang harus kita peroleh ya. Berarti kan paling tidak kita harus punya nilainya 3. Sehingga nanti jadinya max 0,0. Kayak kita harus dapat 0. Kan kita ingin dapat XT plus 1-nya sama dengan 0. Kalau misalnya DT-nya kita tulis 2, kalau DT-nya kita tulis 2, berarti kan 3 kurang 2,0 berarti kan 1,0, 1,0. Yang maksimum berarti yang 1. Maka ini tidak bisa memenuhi. Sehingga untuk memenuhi XT plus 1-nya sama dengan 0, maka DT-nya itu lebih dari sama dengan 3. Kenapa nggak bisa 4? Karena kita tadi punya kebijakan pemesanan di mana nilai maksimumnya adalah 3 ya. Jadi harus bisa sama dengan 3. Oke, kita sekarang sudah punya DT-nya itu lebih dari sama dengan 3. Jadi untuk P00 kita gunakan ini kan variabelnya ya. Variabelnya DT plus 1 kita gunakan distribusi Poisson. Ya, distribusi Poisson. Untuk DT plus 1 lebih sama dengan 3, X sama dengan 1, min probabilitas pada saat demand-nya kurang dari sama dengan 2. Ya, ini probabilitas Poisson ya. Lambda K, E min lambda per K faktorial. Oke. Ya, ini nanti nilainya bisa dicari ya. Bisa dicari, dimasukkan, berarti 1 dikurang sigma K sama 0, 2, lambda pangkat K, ya nanti K-nya tinggal ganti dari K0 sampai
ke K-nya sama dengan 2 ya. Ini untuk mencari nilai P00. Lalu jika nih untuk P10 berarti kan kondisi saat ininya adalah 1. Kondisi yang akan kita cari besoknya itu adalah 0. Jadi kita lihat berapa probabilitas bersyarat jika kondisi gudang kita saat ini sama dengan 1 dan besoknya 0. Berapa probabilitas yang bisa kita punya gitu ya. Jadi jika XT-nya sama dengan 1, jadi kita tadi pakai kondisi yang ini, yang di bawah ya. Jika gudang jumlah persediaan kita di gudang itu sama dengan 1, berarti kita ingin mencari nilai maksimum pada saat jumlah persediaan kita kurangi dengan permintaan pada saat besok, gitu ya. Itu yang kita masukkan nilai XT-nya. Ya, jika XT sama dengan 1, maka XT plus 1-nya kita gunakan rumusan yang ini ya. Rumusan yang ini, supaya XT plus 1-nya sama dengan 0, ya, supaya sama dengan 0, maka DT plus 1-nya itu harus sama dengan 1. Karena, ya di sini misal ya, 1 dikurang DT, 0,6. Berarti kan kita harus 0 juga di sini ya, supaya maksimum dari 0 ini dengan yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya 0 tetap. Kalau di sininya hasilnya 1, otomatis yang kita ambil 1 dong. Karena tujuan kita tadi XT plus 1-nya sama dengan 0, jadi nilai maksimum di dalam sini harus 0, berarti di sini DT-nya harus kita ubah menjadi 1. Ya, sama dengan 1. Ya, kalau untuk 1,0 berarti kita punya probabilitas dengan distribusi Poisson seperti ini untuk DT plus 1 lebih dari sama dengan 1. Ya, ini dengan rumusan distribusi Poisson. Ya, ini tinggal cari nilainya ya. Ya, sama juga untuk yang lain ya. Ini untuk P21, berarti tinggal dilihat berapa probabilitas jika kondisi jumlah persediaan kita sekarang sebanyak 2, besoknya sebanyak 1, atau saat ini 2, besoknya 2, atau saat ini 2, 3, dan seterusnya. Jadi nanti dicari semua nilai probabilitas dari probabilitas transisi ini untuk N sama dengan 1 atau langkah 1. Berarti hanya untuk 1 minggu berikutnya ya. Ini hasilnya. Jadi cara bacanya gini. Ini 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Jadi probabilitas gudang kita jika saat ini jika persediaan kita 0, besoknya 0 itu sebesar 0,08. Atau jika kondisi gudang kita atau persediaan kita saat ini 1 dan besok 2 itu probabilitasnya 0. Tidak mungkin terjadi gitu ya. Atau jika persediaan sekarang kita 2, berapa probabilitas besok bisa menjadi 1? Yaitu sebesar 0,368 ya. Seperti itu untuk mencari probabilitas transisi dengan distribusi teoritis ya. Distribusi teoritis. Ya tergantung nanti distribusinya yang diketahui seperti apa. Apakah dia Poisson atau binomial dan lain-lain. Ya, lalu ini untuk yang one step ya, atau 1 langkah. Lalu di sini kita punya probabilitas transisi N langkah. Ya ini tadi, kalau misalnya N-nya lebih dari 1 ya tinggal kita gunakan. Tadi kita sudah dapatkan probabilitas yang one step atau P1, atau kita tulis saja P. Jadi nanti tinggal dikalikan matriksnya. Kalau P2 berarti kan P2 kurang 1 kali P ya. Kita tadi sudah dapat nilai P, nanti tinggal dikali saja matriksnya. Ya, ini contoh perhitungan probabilitas transisi langkah ke N ya. Ini tadi sudah kita dapat pada langkah ke-1. Lalu jika kita ingin melihat langkah ke-2 atau 2 minggu berikutnya ya. Kan kita tadi bicara satu waktunya itu adalah minggu. Oke, kalau P2 berarti kan tadi kita punya P2-1 ini P, berarti kan P kali P ya, matriks P kali matriks P. Ini kita punya matriks P yang di bawah sini, ini juga matriks P. Tinggal kalikan matriks ya. Perkalian matriks juga udah harus paham ya, seperti apa perkalian matriks.
Ya, karena di sini pasti perkaliannya pasti bisa dikalikan karena matriksnya berjumlah sama ya. Berarti tinggal dipahami lagi untuk perkalian matriksnya. Itu untuk mendapatkan nilai elemen pada baris 1 kolom 1 nih atau ini ya. Berarti kita mengalihkan baris 1 di matriks sebelah kiri kita kalikan dengan matriks 2 di sebelah kanan. Matriks pada kolom 1 di sebelah kanan ya. Kita jumlahkan 0,08 dikali 0,08 ditambah 0,184 dikali 0,632 tambah 0,36 kali 0,264 ditambah 0,368 dikali 0,080. Hasilnya adalah ini 0,249. Lalu jika baris 1 kolom 2, caranya berarti kita kalikan baris 1 di sini, kita kalikan dengan kolom 2 di sini. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ini berarti baris 3 kolom 3. Berarti kita kalikan baris 3 di sebelah kiri dengan kolom 3 di sebelah kanan. Dijumlahkan ya, kali dan dijumlahkan. Ya, hasilnya di bawah ini. Kita lihat jika jumlah persediaan saat ini 0, oke, saya tulis dulu nih 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Jika jumlah persediaan saat ini 0, berarti kita bicara tentang baris 1, maka probabilitas jumlah persediaan kita sama dengan 3, berarti yang di sini. Itu sama dengan 0,165 untuk 2 minggu berikutnya. Ya, jadi langkah ini untuk memprediksi, untuk menghitung berapa besar probabilitas pada N minggu berikutnya atau waktu atau apapun itu nanti satuannya entah waktu entah hari gitu ya. Jadi langkahnya tadi kita bicara masa persediaannya minggu, maka ini untuk 2 minggu berikutnya. Lalu bagaimana berapa probabilitas jika persediaan kita saat ini itu adalah 2, lalu pada 2 minggu berikutnya kita punya 1 di gudang, probabilitasnya sebesar 0,319. Ya, itu jadi untuk perhitungan one step dan n step ya. Kalau one step cukup dihitung matriks P1-nya saja, kalau sampai langkah ke n ya nanti tinggal disesuaikan untuk jumlah n-nya dengan rumusan yang tadi ini. Oke, cukup sampai situ materi yang akan saya sampaikan. Karena di kelas kemarin juga hanya sampai situ saja ya, supaya sama apa yang saya sampaikan. Jadi cukup sampai situ tadi kita sekilas lihat apa itu proses stokastik, lalu kita ketahui ada status, ada variabel waktu yang bermain di situ ya, lalu ada klasifikasi seperti apa perbedaan discrete dan continue, entah itu untuk waktu ataupun untuk status, lalu untuk perhitungan probabilitas transisi bisa kita gunakan distribusi empiris ataupun distribusi teoritis tergantung dari persoalannya nanti gitu ya. Kita hitung probabilitasnya jika dengan data historis atau dengan distribusi empiris. Jadi kita lihat kita hitung untuk frekuensi antara status saat ini dan status yang akan datang. Jadi intinya dalam proses stokastik pada rantai Markov, kita hanya memperhitungkan keadaan saat ini dan keadaan yang akan datang. Jadi sebesar apa probabilitas kejadian yang akan datang itu dengan status yang ditentukan jika kondisi saat ini seperti apa gitu. Ya, contohnya tadi cuaca. Berapa probabilitas besok akan hujan kalau hari ini cerah gitu, atau berapa probabilitas besok hujan jika hari ini hujan. Itulah akan yang kita ukur nilainya seperti itu. Ya. Ya, kalau sampai di sini cukup sampai membahas probabilitas transisi ya. Jadi bagaimana cara membuat probabilitas transisi terhadap kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang. Entah itu satu hari berikutnya, atau 2 hari berikutnya, atau minggu berikutnya, atau 2 minggu berikutnya, dan seterusnya. Tadi kita punya one step dan n step. Oke, seperti itu saja materi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Oke, tidak ada. Absen jangan lupa diisi. Sekali lagi saya ingatkan absen. Em, yang sudah saya kasih list namanya ke ketua kelas dan mungkin beberapa temannya, itu jangan lupa ya. eh, yang lebih dari 3 kali kan kita punya perjanjian kemarin di kontrak 80%, kita punya 14 pertemuan, berarti kan maksimal 3 kali. Hanya 3 kali kalian boleh tidak masuk ya, tidak absen gitu. Jadi untuk yang sudah kayak kasih nama-namanya yang lebih, yang sudah 3 kali dan lebih, kembali lagi saya ingatkan temui saya hari ini paling lambat jam 3 ya. Tadi sudah ada beberapa dan masih ada yang belum, masih saya tunggu. eh Ya sesuai sesuai kontrak lah ya, sesuai janji. Kalau kalau nggak memenuhi ya nggak akan saya izinkan ikut UAS gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Untuk minggu depan, kuliahnya mungkin akan seperti ini kalau tidak ada lagi yang tabrakan ya. Intinya selama puasa sepertinya akan saya gabung kelasnya ya. Mungkin bisa sesuai jadwal, mungkin bisa juga di hari lain. Intinya selama puasa kita tetap kuliah online aja ya, tetap kuliah online aja. Tidak akan offline sepertinya ya. Mungkin dalam 2 minggu ke depan kita masih akan tetap kuliah online. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai selain materi hari ini mungkin dalam perkuliahan apapun? Oke, cukup. Boleh on cam sebentar semua, saya screenshot.